bisnis bank terbesar adalah APBN yang 2000 triliun setiap tahun untuk kasus Indonesia. Dan bayangkan itu seluruh negara itu dibiayai dari hutang pada bank. Subscribe. Gitu ya. Nah, lihat. Jadi itu adalah perubahan zaman yang terjadi dari personal rule di mana kehidupan itu murah dan mudah. Kehidupan belum lama, generasi kakek-kakek kita, mereka sekolah enggak, punya profesi enggak, ya kan? Tapi tanahnya 50 hektar, 20 hektar, 30 hektar. Kalau sedekah 5 hektar wakaf, 12 hektar wakaf, dan seterusnya. Nah, generasi bapak kita belum sekolah juga. Sekolah paling SD, SMP, ya kan? Tapi sudah mulai mengenal uang kertas. Nah, mereka udah masih punya tanah 4 hektar, 3 hektar. Bapak saya itu punya tanah 4 hektar dulu. Rumah 1000 meter, 2000 meter kecil, ya kan? Nah, masuk generasi saya. Generasi saya, saudara-saudara saya tuh ya rumah masih punya. Ya lumayan lah, masih 100 meter, 200 meter, ya kan? Nah, generasi anak saya enggak punya rumah. Ya kan? Nah, jadi lihat, mereka mengatakan bank ini datang untuk menolong masyarakat. Ini kita ambil satu contoh, ya kan? Generasi kakek kita masih punya tanah hektaran, generasi bapak kita ya tanahnya hektaran ribuan meter. Generasi saya udah nggak punya tanah, cuma punya rumah aja. Rumah saya 200 meter, lumayan kan. Nah, makin kesini dulu kredit itu disediakan mulai dari 700 meter tahun 70-an. Dengan tahun 80-an turun 600 meter, 500 meter, 400 meter, 300 meter, 250, 170, sampai apa saya? 150, 120, 100, 90, 70, 60, 45, 36, sekarang 21. Ada orang punya rumah 21. Tidak semua orang bisa. Nah, jadi hadirnya riba itu membuat kehidupan makin susah dan makin susah. Jadi yang membuat hidup susah dan mahal itu dua, riba dan pajak. Dan itu adalah fondasi dasar dari sistem riba ini. Gitu ya. Nah, kabar baiknya adalah seperti yang Allah SWT nyatakan dalam Al-Qur'an. Wa kulli walikulli umatin ajalun. Setiap peradaban itu punya ajal. Dan kalau kita lihat penjelasan dari Ibnu Khaldun dan Polybius, kita bisa melihat bahwa ini adalah the beginning of the end, awal dari berakhirnya sistem negara fiskal ini. Karena kalau kita lihat dari segi waktu juga pas. Kalau kita berpatokan pada lahirnya nasionalisme di awal abad ke-20, ini 120 tahun, pas 3 generasi. Yang berarti kalau mengikuti pemikiran Ibnu Khaldun masuk generasi keempat, gitu, yaitu proses pembusukannya. Nah, kalau kita lihat kriteria-kriteria yang diberikan, salah satunya tadi bahwa pembusukan sebuah peradaban itu, nah gini, peradaban itu kan terus naik, tapi tidak akan terus naik, tidak ada batasnya. Bisa naik sampai puncak, begitu sampai puncak dia akan turun. Nah, Borobudur misalnya, itu adalah puncak peradaban yang waktu itu ada di Jawa sini. Nggak bisa diulang, nggak akan ada yang bisa bikin lagi Borobudur. Begitu juga Taj Mahal. Taj Mahal adalah puncak peradaban Islam, tapi at the same time itu berarti awal dari keruntuhannya. Itu Taj Mahal kalau Anda lihat, nggak akan ada yang bisa mengulang, Masya Allah, nggak ada yang bisa mengulang. Nah, hari ini peradaban yang kita sebut peradaban modern ini juga sudah sampai puncaknya. Kalau sudah bisa membuat Al-Buruj yang 200 lantai, mungkin nggak bikin 400 lantai. Kalau kita sudah bikin jalan tol 3 lapis, mungkin nggak kita bikin lapis kelima, ya kan? Dan puncak dari dekadensi modernitas ini adalah, ada nggak yang lebih dekaden? Binatang saja nggak melakukan untuk mensahkan perkawinan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, inilah puncak pencapaian peradaban modern, ya kan? Jadi secara apa itu namanya, sosiologis, secara teknologis kita sudah sampai pada puncaknya. Nah, kemudian secara politik tadi penjelasan Polybius bahwa ini sudah sampai pada apa yang disebut sebagai mobokrasi.
di mana yang memegang otoritas tidak memerintah, dia dikendalikan dari luar. Nah, dulu pengendalinya tentara di zaman Romawi, hari ini pengendalinya adalah bankir untuk menjalankan sistem riba yang saya jelaskan tadi itu, ya kan? Dan sistem riba itu sendiri, nah ini bisa kita dalami besok atau pada sesi berikutnya. Ini adalah batil karena dia basisnya ilmu sihir. Dia tidak lagi berbasis pada harta real, emas dan perak, melainkan berbasis pada sihir, gitu. Nah, sihir itu apa? Sihir itu orang dibuat percaya sesuatu untuk sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak ada sebagai ada. Seperti Fir'aun ketika menyihir rakyatnya, tali rafia itu, betul dulu bukan rafia, tali apalah gitu ya. Orang lihatnya ular, gitu. Nah, hari ini kita disihir, air kita lihat api, api kita lihat air, emas kita lihat kertas, kertas kita lihat jadi emas, ya kan? Coba Allah SWT menciptakan fitrah bahwa manusia itu mencintai emas dan perak sebagaimana dia mencintai perempuan. Jadi hubu syahwat, kecintaan syahwati, kecintaan dasariah. Kita laki-laki mencintai perempuan, fitrahnya. Sekarang mereka laki-laki mencintai laki-laki, perempuan mencintai perempuan. Tapi nggak apa-apa, biar laki-lakinya buat dia, ceweknya buat kita semua, ya kan? Nah, jadi kita kan boleh jatahnya 4. Jadi against nature. Nah, riba juga melawan fitrah, karena riba ini berbasis pada ilmu sihir. Nah, yang punya nilai kan ini emas. Dan Rasulullah mengatakan, aku ciptakan hubu syahwat pada emas ini seperti laki-laki mencari perempuan. Sekarang mana? Ada yang dompetnya isinya emas, isinya kertas, ya kan? Kita dibuat mencintai kertas dan kehilangan kecintaan kita pada emas. Sama halnya itu kaum laki-laki mereka itu kehilangan kecintaan pada perempuan dan mencintai sesama laki-laki, gitu. Nah, jadi ini adalah puncak dari peradaban modern ini, dan karena sistemnya dasarnya adalah batil, pasti runtuh. Allah SWT menyatakan yang hakuhu riba wa yurbi shadaqatan, aku hancurkan riba dan aku suburkan sedekah. Nah, hari ini kita menyubur-nyuburkan riba, kita semua terlibat dengan riba, dan karena itu sedekah mati. Dulu karena tanahnya 10 hektar berwakaf 2 hektar enteng aja. Sekarang tanah cuma 21 meter, 1 meternya 2 juta pula. Mikir dia gimana gua mau bersedekah, gitu, ya kan? Dan coba ini uang dikatakan berapa nilainya nih? Nah, 1.000. Kalau orang ditukar ini mau nggak? Selembar kertas ini ditukar dengan selembar kertas ini? Nggak mau. Ya saya kasih 2 lembar dah. Nggak mau. 3 lembar, 4 lembar, 6, 7, 8, 9, 10 lembar saya kasih. Nggak mau. Banyakan mana? 1 lembar ditukar 10 lembar, ya kan? Nah, kok pada nggak mau? Nggak sihir nggak tuh? Nggak sihir, gitu. Dan kalau ini dibelah 2, jadi berapa? Nggak ada nilainya. Bilang. Makanya mereka bilang ini adalah uang fiat. Nah, kata fiat itu terminologi dari Injil yang artinya setara dengan kun fayakun, ya. Nah, jadi lihat, penciptaan uang kertas ini paralel dengan proses yang terjadi sebelumnya. Ketika mereka katakan kita tidak butuh Tuhan kita singkirkan, dan karena itu kita tidak perlu kitab suci. Dalam bahasa Islam kita tidak perlu Allah SWT, kita tidak perlu Quran, kita tidak perlu sunnah. Kita punya aturan yang kita buat sendiri. Nah, termasuk di dalamnya adalah bahwa kita bisa menciptakan sesuatu yang Allah SWT sendiri bukan tidak bisa ciptakan. Allah SWT ini adalah hak prerogatif dari Allah SWT. Kun, menciptakan sesuatu yang tidak ada. Nah, kalau kita sudah melampaui atau menyamai hak prerogatif Allah SWT, apa namanya? Syirik. Jadi uang kertas ini adalah produk dari syirik, karena Allah SWT menciptakan sesuatu itu ada batasnya, ya kan? La tabdila ila khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, tidak ada yang berubah dari fitrah Allah. Semua ciptaan itu terbatas, hanya Allah SWT yang tidak terbatas. Nah, sekarang ada segelintir manusia mengatakan saya bisa lebih dari Tuhan,
Saya bisa membuat yang terbatas menjadi tidak terbatas. Pertama, sesuatu yang tidak ada menjadi ada, ya kan? Dulu kalau disebut harta, harta itu ya harus ada. Ini tadi mana emas saya? Nah, ini udah kena sihir nih. Ya pokoknya itu lah ya. Jadi kalau sebelum harta, harta itu harus hadir. Harta itu Pak ya 5 gram perak, 5 gram emas. Mereka bilang tidak perlu. Kita sekarang bisa mengabstraksikan dengan numerik desimal 100.000. Nah 100.000 itu apa? 100.000 ini apa? Hah? Nilai apa? Nggak ada nilainya 100.000. Ini simbol angka aritmatik aja. Nah tapi begitu dikasih nama 100.000, saya punya nama, namanya rupiah. Langsung dapat jadi 2 ekor ayam, betul nggak? Ya kan? Gitu. Lalu orang Amerika bilang, saya juga punya kertas, tapi namanya bukan rupiah, namanya dolar. Jadi tapi kertas saya ini, yang namanya dolar ini, angka saya ini nilainya 15.000 kali lipat dari angka saudara. Betul nggak? Jadi kalau kita ke Amerika nih bawa nih 100.000, saya beli dong Coca-Cola sebotol, dia kasih kan? Kasih. Dia bilang uang apa itu? Uang lucu merah begitu, nggak laku. Tapi siapapun datang ke Jogja bawa $100 kincling, saya mau beli Coca-Cola saudara, tapi saya minta 1 truk, kita kasih nggak 1 truk? Kasih, karena mereka berhasil menyihir kita, meyakinkan kita bahwa dolar itu laku di seluruh dunia dan kertas ini tidak laku. Dan yang kedua, bahwa dolar Amerika itu 15.000 kali lipat dari uang kita. Jadi selembar itu, selembar $100 itu maknanya 100.000 kali 14.000. Berapa tuh? 1,4 miliar. Sihir nggak? Nah, ya kan? Nah, jadi lihat. Jadi riba itu hanya produk dari sihir. Nah, pertanyaannya kenapa kita begitu mudah disihir? Orang-orang pinter nih, ada yang kuliah di UGM, UIN, macam-macam kan? Kok gampang betul disihir, dibodohi? Barang nggak ada harganya dibilang 1,4 miliar. Ya kan? Nah, itu sihir itu masuk karena kita syirik. Karena kita tidak lagi takut dan taat kepada Allah SWT, tapi kita takut dan taat kepada berhala-berhala ini. Betul nggak? Coba saya berani nggak ngerobek kertas ini? Gitu. Dan kemudian mereka takut-takuti kalau Anda merobek uang ini, Anda masuk penjara. Tapi kenapa? Ini coba kalau saya punya kertas lain ya, ini ketemu emasnya datang sendiri, ya kan? Kertas mana kertas? Ada kertas nggak, selembar kertas? Nah ini kertas, ini tisu nih. Ini Mahathir bilang dolar itu toilet paper. Saya punya kertas nih, saya ual-ual gini boleh nggak? Saya punya, saya robek boleh nggak? Boleh, saya punya. Nah ini sekarang ini saya punya nih, saya robek. Kenapa nggak boleh? Kenapa dipenjara orang yang merobek uang? Hukum ancaman penjara. Karena Anda membongkar sihirnya. Jadi yang dipenjara ini bukan merobek kertasnya, tapi karena Anda membongkar sihirnya. Gitu. Nah ya, nah jadi lihat urutannya. Jadi yang diubah pertama kali adalah mindset. Orang dibikin musyrik dulu, dibikin musyrik dan menyekutukan Tuhan. Jadi kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawabnya masih Allah SWT, masih Allah SWT. Gitu. Tapi yang kita taati, kita sembah-sembah, kita takuti, kita cintai sesuatu yang lain. Nah karena itu tadi sihir bisa masuk karena kita mengalami split personality. Ya, dalam bahasa Al-Quran Allah SWT mengatakan orang-orang yang makan riba itu berdirinya tidak akan tegak karena sama dengan berdirinya syaitan. Berdirinya orang sakit jiwa karena kerasukan setan. Ya kan? Nah, jadi sihir itu sekaligus membuat manusia sakit jiwa. Split. Nah, maka riba mudah berjalan. Dan kita merasa banyak macam-macam. Ada yang merasa takut dan ditakut-takuti, takut nggak punya uang, takut besok nggak bayar sekolah, takut nggak bisa bayar rumah sakit. Maka solusinya dikasih riba, asuransi. Yang takut-takut lagi, nanti Anda nggak punya ini, nggak punya itu, nabung-nabung di bank. Solusinya dikasih bunga dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi rasa takut
yang dikendalikan. Tapi at the same time Nabi mengatakan umatku kelak akan mengalami penyakit ini seperti koin satu nih, di sini rasa cinta, di sini rasa takut. Ya, cinta pada dunia, dan karena itu masih kan takut mati, penyakit wahan. Nah, jadi kesyirikan itu membuat rasa takut dan rasa cinta itu mereka kendalikan. Dan jadi coba lihat, semua propaganda yang ada itu hanya menakut-nakuti dan membuat Anda cinta. Mencinta mall, cinta dunia, cinta fashion, cinta ini, cinta itu. Pokoknya supaya Anda kalau nggak punya duit tapi mencintai Mercedes, ya untang ke bank. Nggak punya duit mencintai rumah mewah, ya untang ke bank, dan seterusnya. Atau sebaliknya ditakut-takuti gitu. Nah, jadi itulah sistem riba berlangsung. Nah, tapi sekali lagi bahwa kabar baiknya adalah karena sistem ini batil, di mana dasarnya ilmu sihir, maka dia akan kolaps. Nah, salah satu tanda kolapsnya adalah Nabi sudah memberikan indikasi bahwa akan datang satu zaman di mana semua yang kamu miliki tidak akan punya nilai, tidak akan kehabisan daya beli, kecuali emas dan perak, kecuali dinar dan dirham. Nah, tadi ada satu profesor yang mengatakan, ini bukan Ibnu Khaldun. Kalau Ibnu Khaldun mengatakan satu peradaban akan runtuh, tandanya pajak yang merajalela. Hari ini pajak merajalela nggak? Ya. Oke. Nah, yang satu lagi mengatakan bahwa kalau daya beli mata uangnya sudah makin merosot, makin merosot, makin merosot, makin merosot. Nah, sejak kita menggunakan sistem uang kertas ini, yang ada adalah merosot, 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 merosot. Gitu. Nah, jadi ini pasti kolaps. Nah, karena ini pasti kolaps, mereka sudah membuat persiapan-persiapan gitu. Tapi kalau saya cerita hari ini semua, besok habis nih, nggak ada lagi materinya. Intinya mereka tahu bahwa ini akan kolaps, dan mereka membuat persiapan-persiapan. Di antaranya kemudian membuat sistem uang digital, menghilangkan transaksi tunai, memajaki transaksi tunai, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari persiapan mereka supaya kita tidak lagi bisa mengendalikan harta kita sendiri. Dan nanti ujungnya kita akan dikasih chips. Nah, orang sekarang lebih bangga pakai chips. Gua pakai chips nih, beli-beli tinggal begini doang. Masuk kantor tinggal begini, naik kereta tinggal begini, nggak perlu bawa apa-apa lagi. Bangga betul dia. Dia lupa bahwa dia jadi robot yang dikendalikan. Kalau listrik mati aja mati dia. Gitu, ya kan? Nah, tapi itulah ujung dari skenario, dan ini bukan skenario akhir zaman, ini skenario hari ini, gitu. Yang akan membuat kita menjadi sepenuhnya kayak batu baterai. Pernah nonton film Matrix? Ya, kita itu hanya akan menjadi nomor. Nama Anda juga nggak diperlukan. Emang sekarang Anda kalau dipanggil nama? Enggak, dipanggil nomor. Nomor apa itu? NIP. Nomor NIP-nya berapa? 0023. Nah, nanti 0023 datang. 0045, 0045 datang. Nanti begitu. Nama aja nggak diperlukan. Jadi manusia menjadi hilang gitu. Jadi teknologi menguasai manusia, bukan manusia menguasai teknologi. Nah, jadi tapi ini akan berakhir karena akan kolaps. Nah, di menjelang kolapsnya ini, maka kita harus menyongsong zaman yang baru. Nah, tadi sudah saya jelaskan kan, siklus Polybius dan siklus Ibnu Khaldun, bahwa ini akan kembali kepada personal rule. Nah, kita tahu dalam hadis disebutkan akan ada yang namanya minhajun nubuwah. Nah, karena itu Anda ini semua anak-anak muda muslim harus bersiap menyongsong zaman yang baru ini. Ya, dan zaman yang baru itu template kita ada Madinah Al-Munawwarah. Karena Nabi mengatakan Islam akan kembali ke Madinah Al-Munawwarah seperti ular yang kembali ke sarangnya. Mananya adalah kembali ke asalnya, kembali ke perlindungannya, dan akan kembali memulai dari ketika awalnya dibentuk. Jadi Imam Malik mengatakan Islam itu hanya bisa direstorasi dengan ketika dia dibentuk awalnya. Jadi template kita adalah Madinah Al-Munawwarah. Setiap muslim harus mempelajari apa itu Madinah Al-Munawwarah. Dan Madinah Al-Munawwarah itu maknanya adalah salafus salih. Salafus salih adalah 3 generasi pertama dari umat Islam, dan akses kita kepada salafus salih adalah Imam Malik. Jadi umat Islam hari ini harus mempelajari, mengetahui Imam Malik dan mengikuti cetak biru dari Imam Malik, karena dialah yang membawa kita kepada Madinah Al-Munawwarah.
Ya, saya kira saya akhiri dulu di sini. Nah, nanti kita diskusikan dan mungkin ada beberapa penjelasan detailnya dengan gambar-gambar di sesi berikutnya. Saya nggak tahu yang nanti, yang besok atau sore atau ini. Karena saya dikasih 5 judul ini, jadi ya kita buat berseri. Tapi poinnya yang paling pokok, yang sebetulnya dasarnya sore ini, bahwa kita diambang perubahan zaman. Ya, dari zaman kezaliman akan menuju pada zaman keadilan. Tapi kita tidak boleh jadi penonton. Kalau Anda jadi penonton menunggu Dajjal dan menunggu Imam Mahdi, ya nanti lari ke gunung bawa 2 ekor kambing. Gitu. Kita harus tetap di kota-kota besar, kita menghadapinya, kita kembalikan dinar dan dirham, kita kembalikan mata uang emas dan perak, kita singkirkan riba, dan ketika riba menyingkir, nah coba sekarang. Kalau ini tidak, kalau kita sudah semua menggunakan ini emas dan perak, kita perlu ini nggak? Kalau kita nggak perlu ini, kita perlukan orang yang mencetak ini nggak? Dan kalau kita tidak ada lagi yang mencetak ini, ada nggak itu kantor-kantor yang mendistribusikan uang ini? Dia implikasinya, ya. Nah, jadi itulah zaman baru yang akan kita tapaki. Tapi Anda tidak boleh diam. Anda harus membuat dinar dan dirham ini menjadi selazim uang kertas. Ya, dan renungkan, kalau dulu mereka membawa barang batil ini aja berhasil, sampai kita tersihir semua lulusan UGM sama UIN ini, ya kan? Kita membawa barang hak, kita nggak bisa. Ini barang hak. Kata Allah SWT, hadirkanlah yang hak, supaya yang batil ini menyingkir. Nah, kenapa yang batil ini merajalela? Karena kita tidak pernah menghadirkan yang hak. Kita pura-pura mau melawan yang batil, tapi yang haknya nggak pernah dihadirkan. Gitu. Ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.